Baik, jadi di sini saya ngambil topiknya itu project based learning. Untuk artikelnya saya nggak screenshot, cuman ambil judulnya saja, Pak. Itu ada 5 artikel, masing-masing ini terkait dengan project based learning. Seperti yang pertama ini, dia itu bagian ketiga saja, analisisnya. Jadi di artikel yang pertama dia ada penerapan model pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar biologi siswa kelas ini dan seterusnya. Nah, di sini analisisnya ini variabel bebasnya itu adalah model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dengan variabel terikat yaitu berpikir kritis dan hasil belajar. Kemudian pada artikel yang kedua hasil analisisnya yaitu untuk variabel bebasnya tetap sama karena topik saya tadi project based learning yaitu pembelajaran berbasis proyek. Kemudian untuk variabel bebasnya ada 2 yaitu materi pencemar. Variabel terikatnya yaitu ada 2 yaitu materi pencemaran lingkungan, kemudian ada literasi STEM. Yang ketiga, judulnya di sini variabel bebasnya ada pembelajaran deteksi kualitas air sungai, kemudian ada indikator biologi berbasis proyek dan variabel terikatnya ada hasil belajar. Keempat sama yaitu di sini terbalik, di mana dia yang pertama ditemui itu adalah variabel terikatnya yaitu kecerdasan emosional dan hasil belajar biologi. Kemudian variabel bebasnya yaitu pembelajaran berbasis proyek dan ada satu lagi terdiri dari 2 variabel yaitu model pembelajaran langsung. Nah, untuk yang judul kelima, artikel yang kelima, variabel pertama ini adalah variabel bebasnya yaitu pembelajaran berbasis proyek dan masalah serta pembelajaran konstekstual. Nah, untuk variabel terikatnya yaitu berpikir tingkat tinggi, sikap ilmiah, dan keterampilan proses sains. Nah, masing-masing artikel ini tidak lebih dari tahun 2017, Pak. Yang ini 1, lebih 15. Yang lainnya tidak lebih dari 2017. Kemudian berdasarkan hasil analisis tersebut, saya merumuskan judul baru yang terdiri dari judul efektivitas project based learning terhadap keterampilan bersikap ilmiah siswa dalam menyelesaikan suatu kasus dengan proses sains. Demikian, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Rena atas presentasinya. Tadi maksudnya. Silakan coba di scroll dulu ke bawah di bagian judul yang kamu buat. Di judulnya. Oke. Sebelum dikasih komentar, apa ada di sini mahasiswa yang ingin menyampaikan saran atau mau bertanya kepada Irena terkait judul yang sudah dibuat ini? Atau kalian punya analisis sendiri terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Irena? Silakan. Ada? Ada ya? Yang mau mengomentari judul yang dibuat oleh Iren? Saya ingin nanya, Pak. Oh iya, silakan, Elo. Kan ini kan ada sampai 4, Loren, sampai rumusan judul baru. Nah, yang mau kutanya tuh, kan yang pertama itu kamu nyari judulnya sampai 5. Terus bagian yang Romawi ketiganya tuh, kamu analisis lagi kan judulnya tuh kelima-limanya, baru dibuat rumusan judul baru atau gimana? Terima kasih.
Kalau dari Oke. sini, Terima kasih ya lo kata pertanyaan. Oh ya, Iren mau langsung merespon. ya boleh Pak. Ya silakan. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Patricia Elok. Jadi di sini minggu kemarin kita mempelajari cara menganalisis artikel berdasarkan overview atau hanya dari tampilan awalnya saja. Jadi di Romali 1 ini kan topik. Nah, topik saya itu saya mengangkat tentang project based learning atau pembelajaran berdasarkan masalah. Kemudian yang kedua, ini hanya judulnya saja, artikel atau paper yang relevan terhadap judul saya. Contohnya di nomor 1 ini ada model pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini merupakan translasan dari topik saya tadi. Nah, di nomor 2 juga ada ini, 3 dan seterusnya juga ada. Dan ada beberapa dari artikel yang saya ambil ini. Ada 2 variabel seperti di sini model pembelajaran berbasis proyek dan model pembelajaran secara langsung. Kemudian di nomor 3 ini merupakan analisis ini maksudnya saya menganalisis judul ini berdasarkan overview saja, menentukan mana saja variabel yang termasuk variabel bebasnya dan mana saja yang termasuk variabel terikatnya. Kemudian berdasarkan hasil analisis ini, saya merumuskan judul baru yaitu ini. Patricia. Oke, itu tanggapan dari Irena. Gimana ya lo? Makasih, paham. Oke, sampaikan oleh Iren ini yang disajikan oleh Iren ini sudah cukup lengkap gitu ya. Cuman ada beberapa yang perlu dikomentari gitu ya, khususnya di bagian poin 3 yang analisis ini. Memang waktu kita belajar ini kemarin gitu ya, yang diberi contoh itu kan kita hanya menganalisis dari judul. Gitu ya, kita lihat variabelnya apa, variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa. Nah, itu kan cuma contoh gitu ya. Nah, sebenarnya lingkup dari analisis ini luas. Kalian bisa melihat isinya, rancangan atau desain penelitian yang digunakan oleh peneliti itu apa. Itu bisa dibaca di bagian isi, nanti dibandingkan. Ya, nanti itu berguna bagi kalian nanti ketika kalian merancang metodenya. Ya, memang kalau untuk ini cukup untuk variabelnya. Nah, sebaiknya penyajiannya Iren untuk bagian 3 gitu ya, untuk iya Bu. Untuk yang bagian 3 ini kan kelihatan seperti kamu ngulang bagian 2. Ya. Terlihat seperti kamu mengulang bagian 2 itu disalin ke bagian 3 gitu ya. Hanya dikasih bold aja. Nah, sebaiknya dibuat tabel gitu. Jadi apa namanya? Bagi apa part yang dianalisis atau bagian yang dianalisis nanti disebut variabel bebas, variabel terikat, terus apa namanya rancangan penelitiannya, ya parameter yang diukur gitu. Jadi dibuat dalam bentuk tabel supaya kelihatan tidak mengulang dan ditambah parameter analisisnya. Jangan cuma variabel. Tapi nggak apa-apa, ini sudah cukup baik, dia sudah cukup lengkap apa yang disampaikan. Terus sekarang judulnya efektivitas project based learning terhadap keterampilan bersikap ilmiah siswa. Keterampilan bersikap ilmiah nih yang seperti apa ya, Ren? Atau sikap ilmiah? Memang sikap ilmiah itu ada ya, sikap ilmiah itu ada. Tapi kalau keterampilan bersikap ilmiah gitu, di sini ada dua ranah di sini. Ada ranah keterampilan, ada ranah sikap. Yang mana yang mau kamu ambil? Apa mau digabung? Ada psikomotor, ada afektif di situ. Nah, kalau misalnya kamu buat keterampilan proses sains, nah itu baru bisa. Keterampilan proses sains dan sikap ilmiah siswa. Ya, jadi apa namanya formulasi judulnya perlu diubah susunan kalimatnya supaya kita paham. Kalau gini bingung baca, ya. Ini nggak salah, cuma perlu diperbaiki aja. Gitu. Jadi ini proses sains ini dikembalikan ke depan. Jadi keterampilan proses sains dan sikap ilmiah siswa. Keterampilan proses sains dan sikap ilmiah siswa. Nah, dari sini kan kita bisa lihat gitu. Kamu mau tahu seefektif apa project based learning? Gitu ya, seefektif apa project based learning ini kalau diterapkan dalam suatu pembelajaran terhadap keterampilan proses sains atau KPS dan sikap ilmiah dalam menyelesaikan suatu kasus. Ya, artinya kamu nanti
Ada dua di sini nih, kombinasikan nih. Ada project based sama case based. Pembelajaran berbasis kasus. Gitu. Gimana Iren? Bisa dijelaskan? Terima kasih. Jadi di dalam perumusan judul ini alasannya itu yang pertama, sekarang ini kan banyak itu mereka itu paham secara teoritis, namun dalam penerapannya itu dalam contohnya nih dalam studi, saya ngambil judulnya dalam studi kasus Pak. Nah jadi banyak bisa dibilang banyak siswa atau prajurit yang paham apa itu yang namanya berkatnya, apa itu passion science, tapi kita tidak tahu apakah mereka dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu tersebut dalam menyelesaikan sebuah kasus atau penerapannya, demikian Pak. Jadi saya mengangkat judul memang benar sesuai arahan Bapak tadi. Maksud saya di sini adalah seberapa berpengaruhnya project based learning ini dalam mengetahui tingkat keterampilan proses sains dan sikap ilmiah siswa tersebut, demikian Pak. Oke. Tapi kalau misalnya judulnya seperti ini dalam suatu kasus, jadi kamu mau ngasih pembelajaran dalam bentuk kasus gitu, case based, berbasis kasus gitu. Jadi kamu kasih kasus permasalahan dulu ke siswa gitu. Iya. Untuk diselesaikan melalui proyek gitu. Baik. Kalau dalam judulnya ini, saya niatannya itu dalam semua kasus gitu Pak. Dalam contohnya setiap mereka itu menemukan kasus, bagaimana sikap mereka dalam menyelesaikannya berdasarkan proses sains dan sikap ilmiahnya seperti apa, demikian Pak. Jadi tidak terpaku di satu kasus, demikian. Oke. Cuman gini, nanti kamu pasti akan mengalami sedikit kesulitan ketika merancang pembelajarannya seperti apa gitu. Ini kalau misalnya gini ada dua model pembelajaran di judul ini ya. Kalau saya nggak salah lihat ada dua model pembelajaran, ada yang case based di sini, ada project based. Nah kalau case based itu artinya kamu memberikan kasus kepada siswa, gitu ya, untuk diselesaikan nantinya. Ya, jadi melalui pembelajaran berbasis kasus ini melatih siswa untuk meningkatkan atau improve keterampilan berpikir kritis biasanya. Ya bisa juga keterampilan proses sains atau sikap ilmiah juga bisa. Nah terus kalau project base ini kamu memberikan suatu tugas berupa project yang di akhir nanti siswa itu akan menghasilkan produk. Jadi ada produknya kalau project base. Nah kalau project base itu ada produknya. Gitu ya. Artinya di sini ada dua model yang berbeda yang kamu coba kombinasikan gitu maksudnya. Iya. Iya Iren, gitu. Sebenarnya sih Pak, maksud saya itu cuma satu judul, cuman kalau ada dua ini, saya rencanakan saya cuma untuk PBL-nya saja Pak. Project base-nya aja. Ya benar Pak. Oke, mau project base-nya aja. Oh. Yang kalau mau gitu yang menyelesaikan kasus ini dihilangkan aja. Ya, kamu mau langsung sebutkan aja mau diterapkan di materi pembelajaran apa. Jadi efeknya dilihat, kamu cuma mau lihat efektivitas ini keterampilan si project base terhadap keterampilan efektivitas terhadap keterampilan. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya nanti yang bikin ambigu di sini tuh yang bikin kita jadi bingung itu yang menyelesaikan kasus ini loh. Ya nanti coba dihilangkan aja yang menyelesaikan kasus. Gitu ya, dicoba dihilangkan aja yang menyelesaikan kasus ini. Yang dalam tuh ya proses sainsnya pindah ke atas, jadi keterampilan proses sains dan sikap ilmiah siswa. Keterampilan proses sains dan sikap ilmiah siswa. Oke. Nah, berarti dengan judul seperti ini kamu punya satu variabel X
dan 2 variabel Y. Ya, variabel X-nya project base, variabel Y-nya KPS sama sikap ilmiah. Ya. Nah, kalau kamu sudah menentukan judul seperti ini, nanti ketika kamu nyusunin pendahuluan latar belakang, kamu harus bisa menjelaskan alasan kenapa harus KPS dan sikap ilmiah yang diukur. Kenapa harus 2 itu? Apakah berdasarkan hasil observasi gitu siswa itu jadi keterampilan proses sense-nya masih rendah, sikap ilmiahnya juga masih siswa ini belum menunjukkan sikap ilmiah dalam proses pembelajaran gitu. Nah, kalau mau menjabarkan alasan-alasan itu harus observasi dulu. Gitu ya. Nah, itu nanti ketika kalian nanti menyusun pendahuluan atau latar belakang. Oke, nggak apa-apa. Bisa? Ada yang mau ditanyakan, Iren? Saya mau tanya Pak, misalnya Silakan. tadi mengetahui alasannya, contohnya itu mengapa judulnya dipilih, bagaimana, apakah masih tingkat rendah. Nah, misalnya itu Pak, untuk mengetahui tolak ukur apakah itu sedang atau rendah itu, apakah harus disurvei di sekolahan Pak, atau bisa menyebar angket saja demikian? Observasi ke sekolah bisa. Kalau mau nyebar angket, kamu mau nyebar angket ke siapa? Ke siswanya saja Pak, maksudnya nggak perlu turun lapangan seperti itu Pak. Oh, pakai Google Forms gitu. Ya benar. Oh, oke. Nah, kalau itu masalah bisa atau enggak harus dilihat dulu instrumennya seperti apa. Butir-butir pertanyaan itu harus seperti apa bisa dilihat dulu, baru kita bisa bilang instrumen ini bisa digunakan untuk melihat keterampilan prosesnya secara umum. Nanti dirancang dulu instrumennya kalau mau tahu itu. Ya, dirancang dulu instrumen. Tapi untuk sekarang judul seperti ini nggak masalah. Gitu. Yang penting pokoknya gini, judul apapun yang kalian buat, gitu ya. Yang penting kalian bisa menjelaskan alasannya kenapa. Harus ada fondasi yang kuat kenapa harus penelitian itu. Oke, jadi semua parameter dan variabel yang kalian masukkan di judul itu harus ada alasannya. Baik itu berdasarkan hasil observasi kah, atau dari penelitian sebelumnya kah, ya, atau dari pustaka-pustaka kalau memang ini perlu diukur gitu. Yang penting ada alasan. Oke, nanti dicari ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, Ren? Baik, terima kasih. Sudah cukup Pak dari saya. Oke. Selamat sore teman Bapak dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan paper yang saya cari. Adapun judul yang pertama adalah pengaruh model pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar siswa pada materi pokok suhu dan kalor. Judul yang kedua yang saya temukan mengenai discovery learning disertai pertanyaan divergen untuk meningkatkan keterampilan argumentasi siswa pada pembelajaran biologi. Yang ketiga, pengembangan LKS atau lembar kegiatan siswa biologi berbasis discovery learning pada materi klasifikasi makhluk hidup dan benda untuk siswa SMP kelas 7. Dan yang keempat, penerapan metode discovery learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 10 mata pelajaran biologi materi jamur di SMA Negeri 3 Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara tahun pelajaran 2015 atau 2016. Yang kelima, pengembangan modul berbasis scientific model discovery learning pada materi sistem ekskresi manusia untuk siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Lembah Gumanti. Yang saya dari paper yang saya temukan, saya menganalisis yaitu saya mencari judul dengan penerapan model discovery learning untuk meningkatkan pemahaman konsep biologi siswa SMP. Untuk variabel bebasnya model discovery learning dan variabel terikatnya pemahaman konsep. Terima kasih. Oke, terima kasih, Grace. Lengkap dengan screenshot artikelnya ditampilkan. Oke, sebelum dikomentarin, yang lain ada yang mau bertanya kepada Grace? Silakan disampaikan pertanyaannya. Silakan, Iren. Saya mau tanya saja, di sini kan pemilihannya itu model discovery learning. Nah, terus seperti
maksud saya landasan pemilihan discovery learning terhadap pemahaman konsep ini seperti apa relasinya sehingga mengambil judul penerapan model discovery learning untuk meningkatkan pemahaman biologi. Terima kasih. Oke, yang pertama hasil belajar itu biasa yang diukur. Keterampilan argumentasi ini nggak biasa. Oke, terus apa lagi apa nih? Oh, ini pengembangan. Oke, yang ini apa? Motivasi. Ini pengembangan juga. Oke, sebenarnya ada parameter yang cukup bagus di atas itu. Jadi keterampilan argumentasi dan motivasi. Kalau kamu cuma pemahaman konsep, yang itu sudah terlalu banyak gitu, Grace. Ya, apalagi kamu di sini bilangnya pemahaman konsep biologi. Biologi itu luas. Ya. Biologi itu luas. Kedokteran juga cakupannya biologi, peternakan, pertanian itu juga cakupannya biologi, perikanan juga biologi. Nah, pemahaman konsep biologi yang kau maksud di sini apa? Ya, atau kamu berharap dengan model discovery learning ini siswa SMP itu mampu memahami konsep biologi secara keseluruhan? Ya kan, artinya kan ini judulnya terlalu general, terlalu umum. Jadi kamu harus spesifik konsep apa yang mau kamu latih melalui discovery learning. Nah, terus konsekuensinya kalau kamu pakai kata penerapan, ya penerapan ini bentuk penelitiannya nanti PTK, penelitian tindakan kelas. Jadi ada siklusnya, ya lebih dari satu siklus tentunya. Jadi nanti di siklus pertama kamu terapkan, kamu analisis, nanti hasil analisisnya dikembangkan untuk siklus kedua. Nanti kalau masih ada kekurangan lagi, ada kendala, dianalisis lagi untuk siklus ketiga. Itu nanti kamu jelaskan bagaimana implementasinya. Cukup satu kelas saja kalau misalnya penerapan. Jadi nggak perlu pakai kontrol. Cuman kamu banyak nanti membahasnya. Ya, jadi mulai dari plan, do, evaluation. Jadi dari perencanaan, waktu pelaksanaan, dan waktu evaluasi. Itu kamu jelaskan setiap siklusnya. Kalau pakai kata penerapan di judul. Ya. Oke, jadi komentarnya itu kalau di sini cuma ngasih tahu gitu ya, kalau pakai kata penerapan konsekuensinya rancangan penelitian nanti PTK, penelitian tindakan kelas, yang mana nanti desain penelitian itu bersiklus gitu ya, ada cycle. Terus variabel terikatnya itu terlalu umum gitu, pemahaman konsep biologi yang seperti apa yang kamu harapkan. Ya kan, ini terlalu umum kan ya. Nanti kamu buat lebih spesifik lagi. Oke. Di atas tuh ada yang bagus, keterampilan argumentasi. Discovery learning. Nanti kamu lihat di dalam papernya itu, artikelnya itu, bagaimana si peneliti ini ngukur keterampilan argumentasi. Itu menarik, bisa dilihat. Dilihat bagaimana caranya dia ngukur keterampilan argumentasi. Kita kasih contoh lagi untuk yang pendidikan ya. Kita ambil contoh yang misalnya pengaruh. Ini untuk supaya ada gambaran kalian langkah apa selanjutnya kalau sudah bikin judul. Kita ambil contoh yang PJPL ya. Oh, kita ambil contoh tadi punya Iren ya. Di sini akan dijelaskan sedikit langkah selanjutnya setelah kalian merumuskan judul, ya. Oke, sebenarnya ini bukan format sistematika yang baku, gitu ya, tapi poin-poin di sini memang poin-poin yang penting gitu untuk dirancang sebelumnya. Gitu. Orang yang harus kalian tahu. Nah, setelah kalian merumuskan judul, nah kalian harus tahu tujuan dari penelitian itu tuh apa, gitu ya. Tujuan dari penelitian itu tuh apa? Oke, jadi nanti kalau kalian sudah tahu tujuannya apa, tujuannya mau kemana, kan kalian bisa menentukan untuk mencapai tujuan itu tuh mau pakai apa. Nah, ketika kalian mau menentukan sarana mencapai tujuan tadi, disitulah kalian mulai merancang metode. Jadi metode ini itu dirancang untuk mencapai tujuan yang mau dicapai dari penelitian, gitu ya. Oke, nah misalnya dari judul ini, ya, judul yang hampir mirip dengan yang dirancang oleh Iren tadi. Sini kan ada
pertama kan variabelnya dulu ya. Ada variabel bebasnya di sini adalah PJBL. Terus variabel terikatnya di sini ada dua ya. Ada KPS dan di sini Y1 dan sikap ilmiah Y2. Ya, ini variabel X. Oke. Nah, artinya kalian di sini mau tahu pengaruh model PJBL terhadap keterampilan proses sains dan sikap ilmiah siswa. Nah, itu bisa kalian turunkan menjadi dua tujuan. Gitu ya. Nah, jadi model PJBL ini. Oh, sorry, itu hipotesis ya. Untuk dan lanjutannya gitu ya. Untuk yang kedua sama juga. Oke. Nah, setelah kalian tentukan tujuannya ini, ya setelah kalian tentukan tujuannya ini, kalian bisa tentukan gitu caranya mau mencapai tujuan ini mau pakai apa melalui metode. Ya, nah sebelum itu kalian rumuskan dulu hipotesisnya. Nah, dugaannya itu kan si model PJBL ini, ya, model PJBL ini berpengaruh signifikan terhadap KPS, ya, terhadap keterampilan prosesnya siswa. Itu hipotesis yang pertama. Hipotesis yang kedua, model PJBL berpengaruh signifikan terhadap sikap ilmiah siswa pada materi ini. Nah, kenapa harus pakai kata signifikan? Gitu ya. Kenapa harus pakai kata signifikan? Karena nanti dari judulnya seperti ini kita menggunakan kata pengaruh, pasti nanti analisisnya menggunakan statistik. Ya, kalau kita menganalisis data suatu penelitian menggunakan statistik, hipotesisnya itu harus ada kata signifikan atau berbeda nyata nantinya. Ketika kita menyimpulkan hasil analisis, hasil uji hipotesis melalui analisis statistik, ya. Oke, nah ini dua hipotesis ini mau kita uji melalui penelitian. Oke, nah jenis penelitiannya tentunya ini jenis penelitian kuantitatif, ya kan? Quantitative research. Oke, dengan bentuknya kuasi eksperimen. Ya, kuasi eksperimen. Kenapa kuasi? Karena di sini dijadikan sampel nanti adalah siswa. Jadi kalau misalnya kita menggunakan siswa sebagai sampel yang ditreatment, itu kita nggak bisa kontrol semuanya. Artinya eksperimen itu tidak benar-benar kita kontrol. Ya, kita nggak benar-benar mengontrol jalannya eksperimen. Nah, makanya disebut sebagai kuasi atau eksperimen semu. Oke, dan biasanya kalau di pendidikan itu eksperimen semu modelnya ya. Nah, rancangan penelitiannya. Nah, tentunya di sini kalau misalnya bentuknya eksperimen atau kuasi eksperimen, kalian butuh kelompok kontrol. Jadi ada kelompok yang diberikan treatment, ada kelompok yang tidak diberikan treatment atau kelompok kontrol. Nah, di sini kalian tentukan banyak rancangan-rancangan penelitian. Kalian bisa baca bukunya Sugiono, gitu ya. Buku Sugiono di sini ada tentang judulnya itu kalau nggak salah metode pendidikan, ya. Di buku Sugiono itu banyak rancangan-rancangan penelitian. Ini hanya diambil contoh rancangan non equivalent control group design, ya. Non equivalent control group design ini rancangannya dia ada jadi di sini ada skor, ada pretest, ya. Ini pretest kelompok eksperimen. Dan di sini ada pretest kelompok kontrol. Nah, di sini treatmentnya. Kalau yang kontrol tidak diberi treatment, di sini post test. Oke, nanti kalian untuk rincinya bisa lihat di buku Sugiono itu, ya.
Oke, nah ini yang mau kita uji. Jadi mau lihat perbedaan hasil post test. Nah, kalian karena di sini ada dua, ada KPS dan sikap ilmiah, tentunya post testnya ini juga harus dua nanti buat instrumennya. Instrumen untuk mengukur KPS dan instrumen untuk mengukur sikap ilmiah. Nanti itu yang dianalisis. Oke, nah populasi dan sampel tentu di sini kelompok siswa, gitu ya. Kelompok siswa di sekolah yang kalian teliti. Oke, nanti kalian tentukan populasinya ini, sampelnya ini. Terus kalian tentukan juga teknik pengambilan sampel. Nah, jadi di sini dijelaskan alasan kenapa kalian memilih satu kelompok tertentu untuk dijadikan sampel. Itu harus ada alasannya. Oke. Nah, instrumen nanti dia disesuaikan dengan parameter yang mau diukur. Ya, parameter yang di sini yang mau diukur adalah KPS. Oke. Parameternya KPS dan sikap ilmiah. Nah, di bagian instrumen ini kalian harus merancang atau menentukan instrumen apa yang mau digunakan untuk bisa mengukur KPS dan sikap ilmiah. Ya, di bagian instrumen. Jadi instrumen ini isinya alat ukur untuk mengukur parameter. Oke. Nah, analisis datanya tentunya di sini kita menggunakan analisis secara statistik parametrik. Ya, statistik parametrik, dan tentunya menggunakan uji T karena kita punya dua kelompok. Oke, uji T atau uji Z ini tergantung jumlah sampel. Oke, tergantung jumlah sampel. Kalau kurang dari 30 ini pakai T. Kalau lebih dari 30 ini pakai uji Z. Oke. Nah, karena ini parametrik, jadi kalian sebelum analisis uji hipotesis itu butuh uji prasyarat dulu, normalitas dan homogenitas. Nanti ini diukur ya, ini parameter dulu, sorry kebalik, ini parameter dulu. Tentukan dulu parameternya, baru di sini instrumen. Nah, ini untuk ada satu lagi, sorry. Nah, di sini kan ada dua hipotesis ya. Karena di sini dianalisisnya secara statistik, jadi hipotesis itu harus dinyatakan dalam bentuk statistik juga. Dalam bentuk matematis, kemarin sudah dijelasin ya waktu di biokomputasi juga ya. Jadi ada H0 dan H1. Oke, dari dua hipotesis itu kalian buat H0 dan H1 untuk diuji. Oke. Itu aja yang bisa disampaikan untuk langkah selanjutnya setelah kalian merumuskan judul. Jadi nanti dipersilahkan gitu. Kalian kan sudah bikin judul ya, kita anggap kalian semua di sini sudah merumuskan judul. Dari judul itu kalian turunkan lagi ya, tentukan variabelnya, tujuannya apa, dan kalian tentukan cara untuk mencapai tujuan itu tuh apa, bagaimana melalui metode yang mau kalian buat nanti. Oke. Strukturnya kayak tadi ya, poin-poinnya tadi. Oke.